Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ubi Jalar Indonesia, yaitu Bang Heri. Alhamdulillah ya. Suasana sore ini memang barusan diguyur hujan yang lumayan deras banget ya. Wah, ya kawanku, ini lagi hijau banget ya. Di depan saya ini adalah tanaman yang akan saya review ya. Walaupun hari ini berada di lahan yang penuh dengan rumput ya, yaitu ubi jalar yang akan hadir ini dalam masa-masa masih kita kembangkan ya. Dengan kondisi yang seperti ini kita biarkan, memang ini sengaja untuk pembibitan ya, untuk ubi jalar varietas ungu. Ini ungu terbaru yang kita punya, walaupun menjalar tapi semoga hasilnya memuaskan ya. Nah, kenapa ini kok tidak dirawat? Tapi ya memang ini sebenarnya dirawat ya, cuman kita ngasihnya cuman pupuk saja ya, tidak dilakukan perawatan secara ekstra karena hanya untuk pembibitan ya. Karena ini adalah salah satu varietas terbaru yang kita punya, yang hari ini mulai kita kembangkan, varietas ungu ya. Nah, ini mempunyai ciri atau bentuk seperti ini kawan. Nah ini ya, ini adalah varietas ungu yang kita punya untuk kita kembangkan. Semoga ini adalah salah satu ungu yang terbaik di sini ya. Ini saya sudah nanam ungu itu bermacam-macam jenis ya, tapi di sini memang susah ya, susah untuk dikembangkan. Nah, ini kita mencoba yang terbaru yang hari ini akan kita kembangkan. Semoga dengan jenis baru ungu yang ini itu akan bisa produksinya bagus ya, tapi ya nggak tahu ya hasilnya nanti seperti apa. Saya pun juga belum kita cek ya umbinya. Nah, ini ciri fisiknya kayak gini ya, batangnya hijau ya, ubi jalar ungu tapi mempunyai batangnya itu hijau, tidak ungu. Nah ini contohnya, tapi memang adanya itu sedikit akar seperti ini ya. Nah ini aman ya, walaupun di musim penghujan varietas ini tidak terlalu banyak tumbuh akar ya di setiap ruasnya ya. Nah, apakah benar umbinya bagus atau enggak ya, kita cek aja ya. Nah, memang ini cuman sebagai sampel atau eksperimen kita dengan varietas baru di sini, muncul umbinya atau tidak ya. Semoga aja ya enak isine, enak isine bagus ya kita kembangkan. Wah, ternyata nah nih bagus banget kawan. Nah ini panjang ya. Nah, saya cek. Nah ini adalah varietas ungu yang kita punya, yang terbaru. Kita masih sekitar 100 batang. Nah, ini lumayan bagus ya, besar. Ini kita ciri ini kayaknya gini, ada gagangnya ya. Setelah itu membesar karena baru mendapatkan tempat yang bagus ya. Nah, ini milik kawan saya, ini bukan milik Bang Heri yang saya review ya. Nggak apa-apa. Yang penting kawan saya ini mengembangkan, nanti kita nanamnya bareng-bareng ya. Ini sebagai awal saja untuk pengembangan bibit terbaru kita ya. Kadang ya Bang Heri sing gawe sing ngembangne kancane. Ya serapopo, yang penting bagus ya gitu. Nah, seperti ini. Daunnya hijau banget ya. Ini walaupun tidak dirawat kayaknya bagus ya. Ini varietas baru yang kita punya, jenis ungu ya. Nah seperti ini. Ini sambil saya bantu cabut gulmanya. Nah, umbinya seperti ini tadi ya. Nah ini tak cek lagi ya, yang ngambil tidak ada gulmanya ya. Umbinya wis isi apa gurung mas? Ya. Ungu ya, masih kecil sekali ya. Ini masih bahan umbi yang ada di sini. Nah itu tadi ya, salah satu memang kenapa Bang Heri kok tidak terlalu sering atau jarang menanam varietas ungu ya. Di daerah saya untuk varietas ungu itu memang tergolong ubi jalar yang sulit untuk kita kembangkan ya. Dari produksinya itu yang nggak bisa maksimal seperti ubi-ubi kita yang lain. Nah, makanya di sini tuh harga ubi ungu juga lumayan mahal ya. Karena memang itu tadi, saya sudah berkali-kali nanam beberapa varietas itu kok belum bisa menemukan yang sesuai dengan keinginan ya. Kok hasilnya belum bisa menyamai produk-produk yang ada di sini yang lain ya. Yes, kenapa? Ya entah itu varietas
jenis ungu apapun ya. Tapi untuk ini kayak ya kalau kita rawat dengan benar, nah ini ternyata sudah ada ya. Wah nih bagus. Nah ini ada lagi. Nah, ini varietas ungu yang agak menjalar tapi jarang terdapat akar ya. Ini adalah varietas baru kita. Ini belum kita kasih nama. Yang penting kita kembangkan dulu nanti, karena ini masih tahap tanam yang kedua. Ini belum berani kita namakan. Yang jelas masih pada tahapan seleksi ya. Untuk varietas ungu ya seperti itu ya, tidak semaksimal yang lain. Walaupun kita memperlakukan ubi jalar itu seperti yang lain, maksudnya perawatan, pemupukan, juga pembuatan lahan. Jadi ya entah karena mitos atau apa, kalau di tempat saya itu untuk varietas ungu memang agak sulit dikembangkan ya. Beda dengan varietas-varietas yang lain yang bisa merata, panennya bagus ya. Kalau dirawat lebih bagus akan luar biasa. Tapi untuk ungu memang ya itu tadi yang saya katakan, perawatannya masih saya perlu belajar sekali untuk menangani varietas ungu itu agar hasilnya seperti yang ubi-ubi yang lain ya. Pokoknya ungu ya tetap nanam kita, tapi kapasitasnya mungkin cuman sedikit ya. Mungkin faktor tanah atau iklim yang ada di sini itu kurang pas dengan ubi jalar ungu ya. Nah, seperti saya bilang itu sering gini ya, ubi jalar itu di sini bagus, mungkin di sana kurang bagus. Kalau di sana kurang bagus, mungkin di sini bagus ya. Itu tadi ya, salah satu yang sering saya bilang, ubi jalar itu tidak semuanya bagus ditanam di tempat yang lain ya. Tapi alhamdulillah untuk hasil yang sudah kita kembangkan, hasil persilangan itu ternyata bisa dikembangkan di semua lokasi. Maksudnya kondisi tanah becek, kondisi tanah kering, tandus, subur, itu sudah terbukti dengan tanaman atau hasil persilangan yang kita kembangkan di lahan kita. Tapi untuk yang ungu seperti ini, kita masih kedua ini untuk varietas ini, dan hasilnya masih belum sebaik yang jenis-jenis lain ya, seperti contohnya Gemoy 1, 122, ada Gading Dong, ada Pelangi, ada Red itu ya. Itu yang lain adalah hasilnya luar biasa. Tapi untuk ungu kita masih proses ya. Jadi proses ini semoga membawa keberhasilan ya, seperti itu. Nek tidak berhasil ya mungkin dipending dulu atau mungkin cari solusi yang lain. Saya untuk mengembangkan jenis ungu ini dengan lebih baik lagi ya, seperti itu. Mantap jane. Tak jane lek daunnya ya bagus ya. Pertumbuhan batang daun itu mantap, tapi untuk umbinya ini masih kategorinya sedikit kurang dibanding yang lain. Contohnya kayak gini, ini adalah Gading Dong, ada Pelangi, ada KW ya, dan lain-lain ya. Nah, ini untuk KW hari ini tak sepil ya, spesial sedikit karena kemarin nanamnya kehabisan bibit ya. Ini untuk KW, ubi jalar KW ya. Ini KW itu banyak berdiri tegak seperti ini ya. Nah, biasanya unggul banget dengan panjangnya umbi ya untuk ubi KW ya. Nah, contohnya perbandingannya sama ya dengan yang ungu tadi, usianya juga perawatan dan lahan ya. Nah, ini untuk KW sudah lumayan besar ya dan panjang-panjang umbinya. Nah, ini perbandingannya. Nah, ini. Nah, panjang-panjang, ini bagian dalam oren ya. Seperti itu ya perbandingannya. Untuk KW kualitas memang sudah kita buktikan luar biasa, panjang-panjang, banyak umbinya. Tapi dengan ubi ungu tadi, nah ini masih di bawahnya KW ya. Tapi ya belum tentu nanti ditanam yang ketiga akan seperti apa. Kita harus tetap bereksperimen untuk mengembangkan ungu yang sebenarnya ungu itu banyak sekali peminatnya. Tapi sing nandur Bang Heri kadang ya agak males ya. Karena itu tadi ya, untuk pengembangan ungu itu sulit di sini ya. Entah kenapa ya, nggak tahu saya. Ya, tapi tetap akan saya cari tahu ya. Semoga berhasil ya. Nah, oke kawan, terima kasih ya. Itu tadi hanya sekilas saja untuk pengetahuan tentang ubi jalar jenis ungu yang ada di lahan yang perlu saya teliti lagi ben ape ungu iki ya. Oke, salam tani Indonesia, tetap semangat untuk para kawan-kawan yang selalu nikmatin channel Bang Heri. Tetap semangat,
Salam Tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.